Misi damai Jokowi di Ukraina dan Rusia mungkinkah terwujud? Presiden Indonesia Joko Widodo menyempatkan berkunjung ke Ukraina dan Rusia usai menghadiri konferensi tingkat tinggi di Jerman. Di Kiev, Jokowi menemui Presiden Vladimir Zelensky, orang nomor satu Republik Indonesia itu bakal bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow yang dikabarkan berlangsung pada 30 Juni. Pengamat memprediksi pertemuan akan membahas pasukan pangan, G20 hingga misi damai. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia itu sebelumnya menyatakan kunjungan Jokowi ke kedua negara itu untuk membawa misi damai, namun sejumlah pihak meragukan menyusul posisi Republik Indonesia yang lemah. Beberapa pihak lain bahkan menilai misi Jokowi ke negara Eropa Timur itu untuk menyukseskan konferensi tingkat tinggi G20. Sebelum bertolak ke Ukraina dan Rusia, Jokowi menghadiri KTT G7 di Jerman pada 26 sampai 28 Juni. Dalam pertemuan ini, ia menegaskan isu energi, perubahan iklim, pasokan pangan global, dan dampak perang terhadap negara berkembang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suji Sudirman, memprediksi pertemuan Jokowi dan Putin kemungkinan membahas pasokan pangan dan G20. Dua-duanya ketahanan pangan dan G20. Jokowi membangun komunikasi dengan Presiden Putin agar bisa membantu Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatasi permasalahan Ukraina sekaligus mengimbau untuk membuka blokade agar dunia tidak mengalami krisis pangan. Jelas Suzy saat dihubungi cnaindonesia.com Selasa 28 Juni. Suzy lebih lanjut menerangkan, dengan membuka komunikasi untuk mengatasi konflik dengan sendirinya, G20 bisa berjalan lancar. Dunia sempat ramai usai se-Indonesia memutuskan mengundang Rusia di G20. Sejumlahnya negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengancam akan memboikot forum ini. Beberapa bulan kemudian, Republik Indonesia disebut mengundang Ukraina untuk hadiri di G20. Suji tak membeberkan lebih jauh soal pertemuan itu. Menurutnya, yang bisa diukur adalah suhu konflik akan semakin jelas terbaca saat Jokowi bertatap muka secara langsung dengan Putin. Dengan bertemu muka, kita bisa akan membaca intonasi suara dan bahasa tubuh lawan bicara. Ini bukan pertemuan antar orang Solo, ini pertemuan dengan negeri adik kuasa. Kalau menolak kan ketahuan, jelas dia. Melalui pertemuan itu, katanya, publik akan lebih memahami pandangan Putin. Jika sudah terbaca kemauan orang nomor satu di Rusia, tampak jelas arah masa depan Ukraina dan Eropa. Kalau blokade pangan tidak juga teratasi, maka mungkin bisa disimpulkan bahwa yang dilakukan Presiden Putin adalah ingin menggantikan hegemoni dunia dengan hegemoni aliansi baru antara Rusia dan Cina. Jelas dia